Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau misalnya pada hari Minggu ini kami boleh datang bersama-sama di rumah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dijelaskan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kiranya Engkau boleh dimuliakan Tuhan, dari apa yang menjadi pemikiran, perenungan kami. Dan biarlah kiranya firman Tuhan juga boleh berbicara kepada kami ya Tuhan, secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya roh Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setelah ibadah, maksud saya, atau setelah khotbah, akan ada Q&A dari Kisah Para Rasul. Oleh karena itu, saudara-saudara bisa scan QR code-nya ini untuk Q&A, dan nanti bisa bertanya di Slido, saudara-saudara. Jadi kita akan masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Minggu lalu kita melihat bagian akhir daripada Kisah Rasul 8. Sekarang kita akan mundur ke bagian awal, saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul yang ke-8. Saya ingin bertanya, saudara tahu orang ini? Sabrina harusnya tahu. Apa yang kalian tahu mengenai orang ini? Sabrina nggak boleh jawab. Betul, misionaris di tanah Batak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara baca mengenai sejarahnya, menarik sekali, karena dia ada di tanah Batak kurang lebih 56 tahun. 56 tahun, saudara-saudara. Waktu yang sangat lama sekali, dan memulai kekristenan di tanah Batak. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Dan kalau saudara lihat juga sejarahnya, bagaimana dia datang dari Jerman. Kalau saya hitung, saudara-saudara, jarak dari Jerman ke Sumatera Utara, itu kurang lebih ada lebih dari 10.000 kilometer. Dan luar biasa, saudara-saudara, dia tiba bukan pada waktu di mana internet sudah gampang, telepon sudah gampang, tetapi pada tahun 1862. Pertama kali dia tiba, itu adalah di lembah yang bernama Lembah Silindung. Menarik, saudara-saudara. Karena apa? Karena sebetulnya di awalnya dia menghadapi banyak sekali tantangan. Menarik ya, kalau kita lihat kenapa misionaris dari barat mau pergi ke timur, hanya semata-mata untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara. Dan pada tahun 1865, hanya sekitar mungkin 3 tahun setelah dia tiba, ada 2.000 orang Batak yang datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Luar biasa, saudara-saudara. Dan kita melihat sekali lagi karyanya setelah itu. Kita melihat apa yang terjadi di kalangan gereja-gereja yang berlatar belakang Batak. Dan diperkirakan pada tahun 1911, itu tidak lama ya, setelah dia masih hidup pada waktu itu sudah ada 100.000 orang Batak yang menjadi Kristen, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya senang sekali kalau misalnya kita berkhotbah dari Kisah Para Rasul, saya juga memasukkan cerita-cerita mengenai para misionaris. Dan saudara-saudara, mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa memberikan kepada kita inspirasi mengenai apa yang mereka lakukan dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi minggu lalu kita melihat bagaimana keajaiban ada terjadi di luar dinding Yerusalem, saudara-saudara. Ketika Filipus pada waktu itu mengabarkan berita Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Ingat nggak ceritanya minggu lalu? Kita mundur sedikit sekarang ke pasal 8, ke awal pasal 8. Dan kita melihat di sini ada begitu banyak keajaiban demi keajaiban yang Tuhan lakukan di luar dinding Yerusalem. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar tadi dari Nommensen, bagaimana Nommensen keluar dari tanahnya, dari Jerman, saudara-saudara, untuk pergi ke Batak, ini juga kita dipanggil untuk keluar dari
apa yang menjadi dinding-dinding kita pada hari ini untuk keluar dan memberitakan Injil, saudara-saudara. Dan kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul 8, kita akan melihat ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan. Seperti yang Tuhan lakukan pada waktu itu dulu, tahun 1860-an, ketika Nommensen pertama kali pergi ke Tanah Batak. Saudara-saudara, ada begitu banyak keajaiban yang terjadi, dan kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Dan kalau saudara lihat, ini sebetulnya adalah realisasi daripada apa yang Tuhan sudah katakan pada waktu itu kepada para murid. Kalau saudara lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sini, saudara akan melihat bahwa di ayat ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi sampai di pasal yang ke-7, saudara-saudara, mereka itu belum keluar dari dinding Yerusalem. Mereka belum pergi ke Yudea. Tetapi sekarang, saudara-saudara, ada kesempatan di mana ada sesuatu yang terjadi, yaitu apa? Di pasal yang ke-7 kalau kita baca, itu terjadi penganiayaan, perajaman terhadap siapa? Stefanus. Ya, di pasal yang ke-7. Jadi, pada waktu itu terjadi, saudara-saudara, penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Dan pada waktu itu, itulah yang membuat kekristenan keluar dari dinding-dinding kota Yerusalem. Dan kita melihat di sini bagaimana karya Allah yang maha kuasa di tengah-tengah umatnya, dan apa yang terjadi seterusnya. Dan luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya kita juga melihat bahwa berita Injil ini ketika nanti keluar begitu ya, itu bukan dibawa oleh para rasul, tetapi oleh orang-orang biasa. Dan bagaimana berita Injil itu, saudara-saudara, menembus budaya, seperti Nommensen dari Jerman pergi ke Tanah Batak, yang menyatukan dua budaya yang tadinya bermusuhan, ya, dan menjadikan satu karena semata-mata berita Injil. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara, ini menjadi kenyataan. Karena dikatakan, kata Paulus apa? Kamu sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulunya jauh akan menjadi dekat. Dan perhatikan, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan merubuhkan tembok pemisah. Perseteruan. Jadi boleh dikatakan apa yang dianggap oleh manusia sebagai perseteruan, pemisahan, apakah itu pemisahan suku, ras, bangsa, negara, dan lain sebagainya, sekarang itu dijadikan satu begitu loh. Karena apa? Karena berita Injil yang diberitakan, saudara-saudara, dan yang diterima oleh banyak orang. Jadi yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Yang dulu berseteru, musuh, sekarang menjadi damai, saudara-saudara. Yang dulunya berpikir bahwa agama itu harus dikontrol oleh hukum Taurat, sekarang tidak. Dan semuanya menjadi satu kesatuan, saudara-saudara. Luar biasa ya, menurut saya. Karena apa? Karena Injil itu, saudara-saudara, pada akhirnya mempersatukan. Dan kita harus mempertahankan itu. Karena berita Injil itu tidak boleh pada akhirnya memisahkan orang. Begitu loh. Dari satu suku dengan suku lainnya. Dari satu bangsa dengan bangsa lainnya. Tetapi pemberitaan Injil itu pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan. Orang yang mendengarkan Injil menjadi sesuatu yang satu di dalam Kristus. Bayangkan, saudara-saudara. Kalau orang-orang, pemimpin-pemimpin negara yang ada di Timur Tengah itu mendengar berita Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, saya yakin dan percaya tidak ada perang. Tidak ada perang yang terjadi di Timur Tengah, saudara-saudara. Karena apa? Karena perseteruan, permusuhan itu pada akhirnya diselesaikan oleh berita Injil. Oleh pengertian orang kepada apa artinya percaya kepada Yesus Kristus di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat pada saat ini beberapa keajaiban yang terjadi di pasal yang ke-8. Ya. Jadi keajaiban yang pertama, saudara-saudara, ada di layar. Kita akan melihat bagaimana keajaiban yang terjadi ketika atau di tengah persekusi dan di tengah pekabaran Injil. Di ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa Saulus di sini berusaha untuk membinasakan jemaat itu, yaitu jemaat awal dan mula-mula yang berkembang dengan begitu pesat, saudara-saudara, dan memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ayat 4 apa? Tetapi mereka tersebar untuk menjelajah ke seluruh negeri itu, dan memberitakan Injil.
Jadi seperti yang tadi saya katakan, di pasal yang ke-7, kita belajar bagaimana Stefanus pada waktu itu menjadi martir yang pertama. Dia membela imannya, dan pada akhirnya dia dirajam, saudara-saudara. Dan ditulis di awal pasal yang ke-8, terjadi sebuah penganiayaan yang sangat besar. Betul nggak? Penganiayaan yang sangat besar terhadap semua pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika terjadi penganiayaan, mereka tersebar, saudara-saudara, mereka pergi ke beberapa tempat, tetapi para pemimpin, para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Para rasul tetap tinggal di Yerusalem, tetapi para pengikut pergi tersebar. Ketika ada bahaya, ini terancam. Dan kita melihat, dari Saulus, yang pada akhirnya bertobat menjadi Paulus, dia terus membinasakan jemaat tersebut, saudara-saudara. Masuk ke rumah-rumah, menangkap orang, memasukkan orang ke dalam penjara. Terjadi sebuah persekusi yang sangat besar. Orang ditangkap dan dipenjara. Apa yang dilakukan oleh gereja awal? Pemimpin tetap tinggal di Yerusalem, walaupun pengikut-pengikutnya tersebar. Pengikut-pengikutnya tentunya, saudara-saudara, merasa terancam, dan mereka tersebar. Tetapi, yang luar biasa, yang kalau saudara lihat ya, dari ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang keempat, karena menurut saya ini menarik. Kalau sudah ketemu, Kisah Rasul 8 ayat 4. Mereka tersebar, itu untuk menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Mereka tersebar, dikatakan, ke seluruh negeri, menjelajah, tetapi untuk apa? Untuk cari aman? Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di Indonesia ada begitu banyak peristiwa yang pada akhirnya, atau kerusuhan kita sebut, yang pada akhirnya membuat banyak orang gak mau tinggal di Indonesia. Betul gak? Itu harus kita sadari. Tetapi, saudara-saudara, ketika orang tersebar, orang harus mempunyai tujuan. Karena ketika seseorang pengikut Kristus tersebar, saudara-saudara, maka tujuannya bukan hanya untuk mencari aman, tetapi untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, persekusi yang besar nggak membuat orang menjadi takut atau mundur di dalam pemberitaan Injil. Lokasi mereka boleh berubah, tempat mereka boleh berubah, tetapi tugas utama tidak berubah. Dan tugas utama itu adalah tugas pemberitaan Injil. Dan ini dilakukan secara terstruktur. Bukan kebetulan, saudara-saudara. Kalau saudara lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 8 yang tadi kita baca, mereka dipanggil untuk keluar, boleh dikatakan, dari Yerusalem. Tentunya cara mereka keluar atau keadaan mereka keluar di pasal yang ke-8 ini bukan keadaan yang mungkin keadaan normal ya, tetapi keadaan yang tidak normal begitu. Karena terjadi persekusi, mereka keluar. Tetapi pada akhirnya mereka keluar untuk membawa berita Injil ke segala macam tempat, saudara-saudara. Dan refleksi bagi kita pada saat ini ialah, apa yang kita lakukan di sini? Saya tidak pernah untuk bicara kepada orang yang mempunyai pilihannya, khususnya untuk tinggal di Australia, untuk katakan kepada orang itu, kamu semuanya harus kembali ke Indonesia. Saya nggak pernah bicara seperti itu. Saya nggak pernah bicara kepada orang yang sudah pindah ke Amerika, contohnya, untuk mereka kembali ke Indonesia. Tetapi yang saya bicara kepada orang itu ialah, dimanapun kalian ditempatkan oleh Tuhan, kalian harus menjadi orang Kristen yang memberitakan Injil. Karena itu tujuannya, saudara-saudara. Bukan letak geografis yang menjadi ukuran. Begitu. Dulu ketika saya masih kuliah di Amerika, kita ada dorongan, boleh dikatakan, kepada orang-orang Indonesia untuk kembali ke Indonesia. Yang mana menurut saya itu bagus. Karena memang jelas di Indonesia kebutuhannya sangat besar. Tetapi saudara-saudara, yang lebih menyedihkan, itu ialah ketika orang kembali ke Indonesia dan tidak melakukan tugas penginjilan ini. Betul nggak? Ada begitu banyak alumni dari luar negeri yang pulang ke Indonesia yang nggak melakukan tugas penginjilan. Lalu pertanyaannya ialah, apakah ngapain begitu pulang ke Indonesia? Demikian juga yang di sini. Ketika Tuhan bawa ke sini dan tidak sadar orang-orang tersebut kalau tugasnya sebetulnya sebagai orang Kristen ialah untuk membawa berita Injil, maka percuma juga. Jadi
letak geografis itu tidak menjadi ukurannya, saudara-saudara. Yang menjadi ukuran itu ialah apakah kita mengerti tugas kita sebagai seorang pengikut Kristus untuk membawa berita Injil dimanapun kita berada, saudara-saudara. Jadi bukan hanya sekedar kabur untuk mencari aman, tetapi kabur karena tahu bahwa tugasnya itu ialah untuk membawa berita Injil kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Itu yang pertama. Keajaiban yang kedua, saudara-saudara, adalah keajaiban lintas budaya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan. Kisah yang tadi kita baca, saudara-saudara, ini adalah kisah mengenai, pertama-tama awalnya itu mengenai Filipus di pasal yang ke-7. Bagaimana Filipus pada waktu itu boleh dikatakan, saudara-saudara, dipilih menjadi salah satu penatua atau salah satu diaken, ya, yang membantu pada waktu itu orang-orang untuk mendistribusikan makanan, kalau saudara-saudara ingat. Dan seperti kita tahu, mereka itu bukan hanya sekedar waiter yang membawa makanan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mereka adalah seorang pemimpin Kristen. Perhatikan di pasal 8 ayat 5, saudara-saudara. Di situ dikatakan, dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi Filipus ini adalah orang keturunan Yahudi, walaupun pakai namanya adalah nama Yunani. Dan pada waktu itu dia pergi ke kota Samaria, dikatakan. Dan seperti kita tahu ada permusuhan antara Yahudi dan Samaria. Dan kalau kita baca di dalam perjanjian lama, setelah Salomo mati, pada waktu itu Raja Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Kerajaan utara, Israel, dan kerajaan selatan. Tetapi saudara perhatikan di ayatnya yang ke-6, dari pasal 8 ayatnya yang ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua itu dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Perhatikan saudara-saudara ayat 6. Di sini dikatakan bahwa Filipus bukan hanya melakukan keajaiban loh. Dia melakukan keajaiban, betul, tetapi dia bukan hanya melakukan keajaiban. Tetapi yang pertama dan yang utama yang dilakukan oleh Filipus itu apa? Pemberitaan firman. Ya. Jadi tanda-tanda yang dimaksud di ayatnya yang ke-6 itu adalah tanda-tanda keajaiban. Dia melakukan keajaiban. Tetapi tugas Filipus yang utama sebetulnya itu adalah pemberitaan firman. Dan respon daripada mereka, orang yang mendengarkan firman ini, itu pada akhirnya mereka bulat dan menerima firman itu. Dan pada akhirnya mereka bukan hanya sekedar datang untuk memperoleh kesembuhan, tetapi mereka mengerti pemberitaan firman daripada Filipus. Pemberitaan Injil. Dan mereka menerima pemberitaan Injil itu. Dan terjadi dikatakan sukacita yang sangat besar di kota itu. Inilah dia pelayanan pertama, pemberitaan Injil di luar kota Yerusalem. Sekali lagi, karena apa? Karena ada persekusi. Karena apa lagi? Karena Allah juga sengaja untuk mengadakan atau melakukan itu, mengizinkan itu terjadi, supaya orang-orangnya itu keluar, saudara-saudara. Keluar dan memberitakan Injil. Mulai kepada orang-orang Yehuda, orang Samaria, dan nantinya sampai ke ujung bumi. Dan luar biasa, saudara-saudara, ada banyak keajaiban yang terjadi. Salah satunya yang ditulis oleh Kisah Para Rasul di pasal 8 ini adalah seorang yang bernama siapa? Simon. Perhatikan ayat 9. Seorang yang bernama siapa? Simon dikatakan telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlaga seorang orang seolah-olah ia adalah seorang yang sangat penting. Jadi Simon ini nggak main-main nih saudara-saudara, orang ini. Followers di Instagramnya banyak sekali, begitu loh, ratusan ribu, mungkin jutaan, disegani, diikuti. Dan saudara-saudara, kita melihat dia banyak melakukan keajaiban. Luar biasa saudara-saudara. Dan kemudian percaya atau tidak, perhatikan ayatnya yang ke-10. Ya, di 10 dikatakan, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Jadi semua orang pada waktu itu mengikuti dia. Dan mereka mengikutinya karena dia sudah lama menakjubkan, dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan sihirnya di ayat 11. Perhatikan ayat 12, saudara-saudara. Tetapi sekarang dikatakan, ketika orang-orang itu percaya kepada Filipus dan kepada pemberitaannya,
Dan ketika pemberitaannya itu disampaikan kepada semua orang, dan ada banyak orang yang memberikan diri dibaptis, perhatikan ayat 13. Apa yang terjadi dengan Simon? Dikatakan di sini, Simon juga sendiri menjadi percaya, dan sesudah itu dibaptis. Dan ia kemudian bersama-sama dengan Filipus, dia takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar. Orang yang tadinya tidak percaya, orang yang tadinya anti, tetapi sekarang saudara-saudara menjadi percaya. Saya yakin dan percaya saudara pernah dengar ya, berita mengenai orang-orang di Indonesia, dari agama lain, dari agama mayoritas mungkin, yang menjadi percaya. Atau contohnya, berita mengenai dukun yang jadi percaya. Atau contohnya berita yang paling heboh biasanya sekarang ialah ketika selebritis, saudara-saudara, menjadi percaya. Walaupun kalau kita dengar selebritis menjadi Kristen begitu ya, selalu biasanya kita skeptik ya saudara-saudara ya. Skeptik. Kita boleh skeptik dengan Simon ini. Karena sekali lagi, saya juga terus terang saya skeptik mengenai Simon ini. Apakah dia sungguh percaya atau enggak. Tetapi kita akan lihat saudara-saudara kesaksian daripada Kisah Para Rasul 8 ini. Believe it or not, di yang ketiga, saudara-saudara, di Believe It or Not, kita melihat bagaimana kenyataan daripada perintah Yesus yang diberikan kepada para rasul itu terjadi pada waktu itu. Perhatikan ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka pada akhirnya mengutus Yohanes dan Petrus ke situ, saudara-saudara. Menarik ini ya. Karena apa? Karena ketika berita itu terdengar pada waktu itu di Yerusalem, orang-orang di Yerusalem, orang percaya, nggak percaya, saudara-saudara, mengenai berita ini. Bagaimana mungkin orang Samaria? Serius nih orang Samaria menjadi percaya, termasuk juga Simon. Pada akhirnya mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Kenapa Yohanes, saudara-saudara? Kenapa bukan orang lain? Di Lukas 9 ayat 53, saudara-saudara, Yohanes pada waktu itu pernah berkata sesuatu yang sangat anti dan sangat against, saudara-saudara, terhadap orang-orang yang ada di Samaria. Ketika pada waktu itu Yesus masih melayani di antara para rasul pada waktu itu, kita melihat bagaimana Yohanes pada waktu itu sebetulnya ingin Yesus untuk menghukum orang-orang di Samaria. Perhatikan di ayatnya yang ke-54. Dikatakan di sini Lukas 9 ayat 54, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi Yohanes sendiri punya sikap yang anti. Tetapi para rasul pada waktu itu yang ada di Yerusalem berpikir mungkin jangan langsung percaya terhadap berita ini. Ketika ada banyak orang dari Samaria pada waktu itu yang menjadi percaya. Tetapi kirim pada waktu itu Yohanes. Untuk apa saudara-saudara? Supaya Yohanes bisa melihat dan memberikan verifikasi kepada para rasul yang ada di Yerusalem. Di ayat 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab apa? Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Peristiwa yang sama yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua pada hari Pentakosta, saudara-saudara, itu pada akhirnya terjadi. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, seperti kita ingat di hari Pentakosta, itu kita belajar bagaimana Roh Kudus pada waktu itu turun. Dan sekarang, saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus juga turun, boleh dikatakan, di antara para orang-orang yang percaya, para pengikut yang ada di Samaria. Nah, memang banyak yang bertanya kepada saya, bukankah orang-orang di Samaria ini udah percaya? Betul nggak? Mereka kan sudah percaya. Tetapi kenapa perlu didoakan supaya Roh Kudus turun atas mereka? Pernah nggak kalian terpikir hal ini ketika baca? Apakah ada dua fase begitu? Percaya dan kemudian Roh Kudus baru turun. Nah, ini saudara-saudara adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang Kristen, karena banyak dari mereka berpikir bahwa ada dua fase. Tetapi sekarang begini saudara-saudara, di Alkitab kita harus membedakan bagaimana kita membaca sesuatu, apakah sesuatu itu ada sesuatu yang sifatnya preskriptif atau deskriptif. Jadi ada dua cara melihat Alkitab. Apakah ini preskriptif atau deskriptif? Maksudnya preskriptif ini ialah apa saudara-saudara?
bahwa ini adalah sebuah event yang terjadi di mana semua orang yang percaya harus juga mengalami seperti itu. Ataukah ini adalah deskriptif, di mana ini adalah event yang terjadi hanya pada waktu itu saja, dan bukan berarti event itu akan terjadi kepada semua orang yang percaya. Saya yakin bahwa event ini adalah event yang deskriptif. Ini terjadi pada waktu itu, dan tidak berarti semua orang yang percaya akan mengalami hal tersebut, saudara-saudara. Banyak orang yang berbicara mengenai apa yang disebut sebagai second blessing. Pernah dengar nggak? Mungkin ada yang pernah dengar. Second blessing, atau baptisan Roh Kudus. Yang banyak dibicarakan oleh gereja-gereja, yang mana, saudara-saudara, ini terjadi betul pada Kisah Para Rasul yang ke-8, tetapi bukannya berarti bahwa ini harus terjadi kepada semua pengikut Kristus. Ya. Jadi penting sekali untuk kita tahu mengenai hal tersebut. Jadi pembacaan ini, saudara-saudara, harus kita bagi dua, harus kita lihat ada dua cara untuk membaca Alkitab. Dan banyak kejadian-kejadian di Kisah Para Rasul yang menurut saya sifatnya itu adalah tidak terulang lagi. Tidak terjadi lagi. Dan banyak ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan hal tersebut, saudara-saudara. Kalau kita lihat di Roma pasal yang ke-8, contohnya ayat 9, dikatakan di sini, tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di antara kamu, tetapi jika orang-orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi begini, ketika seorang menjadi percaya, pada saat itu juga di dalam pemikiran Rasul Paulus, orang itu menerima roh. Ya, jadi bukannya ada dua fase, ada dua waktu, begitu loh. Nah, contohnya satu lagi dari 1 Korintus dari 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan di sini, Allah adalah Allah yang mengurapi di akhir ayat 21 dan memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kalau saudara lihat dari dua ayat ini, yang mana ada ayat-ayat lain yang ada di dalam Perjanjian Baru, peristiwa itu sebenarnya terjadi seketika. Jadi ketika saudara menerima Roh Kudus, pada saat itu juga ketika saudara percaya kepada Yesus, pada saat itu juga saudara menerima Roh Kudus. Dan itulah saudara-saudara yang sebetulnya terjadi secara preskriptif kepada kita. Bahwa setiap orang pada akhirnya itu saudara-saudara akan mengalami dua peristiwa itu pada saat yang bersamaan. Jadi kalau kita kembali ke sini, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ada satu hal. Mereka diminta untuk memverifikasi, melihat apakah pemberitaan itu benar di Samaria. Ketika orang Samaria datang kepada Kristus, apakah memang itu betul terjadi? Dan pada waktu itu saudara-saudara, Roh Kudus turun atas orang-orang yang ada di Samaria, semata-mata itu adalah karena apa? Karena para rasul mau make sure kalau misalnya orang-orang Samaria pun juga adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Jadi bukan hanya orang-orang Yehuda yang menerima Roh Kudus, tetapi juga orang-orang yang ada di Samaria. Nah, masalahnya ialah apa yang terjadi dengan Simon. Ini yang terjadi dengan Simon menarik, saudara-saudara, di ayat 18. Perhatikan, ada di layar. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang juga kepada mereka, serta berkata, berikanlah kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Wah, ini Simon ini betul-betul adalah seorang yang bisnismen, saudara-saudara, seorang korporat begitu ya. Dan dia tahu, saudara-saudara, mungkin kalau segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, betul nggak? Dan ini lihat apa yang terjadi. Dia pikir kuasa yang dilakukan oleh para rasul itu juga bisa ditransfer kepada dia. Jadi dengan kata lain dia pikir dia bisa beli kuasa tersebut dan dia bisa beli kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat 20. Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian dari hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi
Simon seorang percaya bukan? Alkitab tulis bahwa dia menjadi percaya. Tetapi nggak semua orang yang percaya memiliki pengertian yang benar, saudara-saudara. Jadi Simon adalah salah satunya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu ialah untuk terus mengkhotbahkan Injil. Bahkan juga kepada orang yang quote-unquote sudah Kristen. Dan ini yang harus dilakukan oleh gereja di Indonesia maupun di Australia. Di Australia, saudara-saudara, bukannya berarti orang pergi ke gereja, itu adalah orang Kristen. Karena banyak orang yang nggak mengerti Injil, yang pergi ke gereja. Demikian juga di Indonesia. Ada banyak orang yang pergi ke gereja. Kalau misalnya saudara lihat gitu ya, statistik daripada gereja, boleh dikatakan statistiknya itu meninggi, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya itu ialah, apakah semua orang yang pergi ke gereja itu sudah sungguh-sungguh mengerti Injil? Itu pertanyaannya. Ataukah hanya sekedar dia lahir dari keluarga Kristen? Ataukah karena dia diajak oleh temannya? Ataukah hanya sekedar dia, saudara-saudara, adalah seorang yang kepingin tahu? Contohnya, bukannya saya bilang itu adalah bukan awal yang jelek ya, tetapi yang terpenting, saudara-saudara, itu ialah bagaimana orang tersebut dapat mengerti berita Injil yang seutuhnya. Jadi, Simon, saya katakan ini adalah seorang yang quote-unquote Kristen, tetapi dia nggak mengerti apa artinya berita Injil. Apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu? Terus mengkhotbahkan Simon untuk boleh mengerti berita Injil itu. Saudara-saudara, yang kita lakukan di dalam gereja kita, itu ialah bukan hanya mengumpulkan orang-orang yang percaya, tetapi juga untuk terus mengkhotbahkan berita Injil kepada setiap orang, kepada orang yang sudah datang ke gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara, penting sekali untuk kita menjadi gereja yang berpusat kepada pemberitaan Injil tersebut. Dan lihat apa yang terjadi kepada Simon. Ayat 24. Dan kita melihat apa yang terjadi. Simon pada akhirnya meminta apa? Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi apa yang telah kamu katakan itu. Saudara tanya kepada saya, apakah Simon pada akhirnya menjadi Kristen? Saya nggak tahu. Alkitab katakan iya. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, apakah kita pasti akan ketemu Simon nanti di surga? Saya juga nggak tahu. Begitu loh. Oke? Tetapi kalau misalnya saya ketemu dia, saya nggak akan terlalu surprise. Karena dia pernah disebut dan dia menjadi seorang yang percaya. Saudara-saudara, mungkin dia tertarik kepada kekristenan karena keajaiban. Yang mana ada banyak orang di Indonesia juga demikian. Tertarik untuk pergi ke gereja karena apa? Karena ada kesembuhan. Ada keajaiban. Tetapi yang terpenting itu ialah bukannya keajaibannya. Karena itu bukan beritanya. Yang terpenting itu adalah berita Injil yang membebaskan seseorang dari dosa dan memberikan kepada orang itu sebuah janji kehidupan yang kekal. Intinya ini, kita belajar dari Petrus di sini bagaimana untuk terus mengkhotbahkan berita Injil kepada semua orang. Jangan pernah asumsi seseorang itu mendengar atau tahu mengenai berita Injil semata-mata karena dia pergi ke gereja. Terus beritakan berita Injil itu kepada semua orang. Dan kita lihat, walaupun Simon sudah dibaptis, walaupun Simon dikatakan sudah mengerti begitu loh, quote-unquote Kristen, tetapi ada banyak hal yang belum dia mengerti. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa melihat bagian dari Kisah Rasul 1 sampai pasal yang ke-8, dari pasal 1 hingga pasal yang ke-8. Dan kita melihat di sini bagaimana tangan Tuhan bekerja atas gereja awal. Dan bagaimana gereja awal dipanggil untuk percaya dan untuk bersaksi. Dan juga terlebih lagi, saudara-saudara, gereja awal dipanggil untuk keluar dari tembok-tembok Yerusalem untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dan itu adalah panggilan kepada kita semua. Kita semua dipanggil untuk keluar dari tembok-tembok gereja kita, dari tembok-tembok mungkin kenyamanan kita, untuk keluar dan membawa berita Injil. Dan ini adalah sesuatu yang penting, saudara-saudara. Dan jangan pernah menganggap bahwa orang yang datang ke gereja itu adalah orang yang sudah mengenal berita Injil. Mereka perlu mendengar berita Injil. Kita semua perlu mendengar berita Injil. Supaya kita terus dikuatkan di dalam berita Injil tersebut.
Saudara-saudara, kita akan masuk nanti ke dalam waktu Q&A, dan saudara bisa scan QR code-nya untuk bertanya, dan nanti kita akan lihat pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, kita menutup.